ada sesuatu yang mengerikan. Matius pasal yang ke-25. Di dalam Matius pasal yang ke-25, ternyata firman ini khusus untuk anak-anak Tuhan. Saudara nanti baca di rumah, pokoknya pasal 25 itu khusus semuanya anak-anak Tuhan. Kalau kita mulai lihat dari awal, mulai dari 5 anak darah bijaksana, 5 anak darah bodoh. Itu semua juga anak-anak Tuhan. Karena orang yang bukan anak Tuhan tidak mungkin punya pelita. Jadi itu benar-benar firman untuk anak Tuhan. Ya. Kemudian yang ini kita mau baca, ini perkara yang namanya penghakiman terakhir. Kemarin Pak Yusa membawakan firman perkara ini di Solo. Dan jujur saudara, bukan apa-apa. Tapi ini saya terkena dan sungguh-sungguh dibuka mata saya. Kenapa? Karena pada waktu setelah Pak Yusa membawakan firman ini, Tuhan ajar saya. Tuhan bilang gini, engkau akan teruskan pelajaran ini nak. Jadi sesudah itu malam tuh saya berdoa, Tuhan apa yang harus diteruskan. Dan Tuhan berkata buka pelajaran tentang Daud. Karena kalau yang ikut ke Semarang tahu ya, kita ini masuk kelompok Daud. Ya. Setuju tidak setuju, sebenarnya imam itu Daud, Saudara. Ya. Kelompok imam itu Daud. Kelompok puji-pujian itu kelompok Daud. Kelompok penyembah, penari itu semuanya Daud. Ya. Jadi salah tidak salah kau masuk gerbang, saya mau kasih tahu sebenarnya kelompokmu adalah kelompok Daud. Ya, itu yang benar. Ya, karena kita ini adalah kelompok pemuji, penyembah. Kelompok benar-benar yang ada di hadirat Tuhan. Ada di rumah Tuhan, yaitu para imam. Ya. Dan dikatakan di sini, Daud itu sebenarnya bukan hanya seorang yang lemah gemulai, memang wajahnya imut-imut, wajahnya itu kemerah-merahan, wajahnya itu ada kecantik-cantikan, tapi dia itu gagah perkasa. Ya, yang saat ini yang banyak terjadi di dunia, ya sudah ke wanita-wanitaan, terus jalannya lembeng, ya akhirnya bukan gagah perkasa, tapi loyo. Daud beda, saudara. Daud wajahnya kemerah-merahan, seperti wanita. Tapi lihat, Goliat yang seperti apa itu, yaitu 2 kalinya dia disikat sama dia, mati. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia memang benar-benar gagah perkasa. Kenapa? Pedangnya Goliat itu beratnya luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan pedangnya Goliat itu bisa mungkin biasa untuk dipakai orang. Yang membawa itu harus 2 orang. Lihat cerita Daud. Setelah Goliat mati, Daud satu ketika dikasih pedang Goliat itu. Dan kemana-mana Daud perang bawa pedang Goliat. Yang kedua, pada waktu Goliat sudah jatuh, firman bilang, Daud itu memancung kepalanya Goliat dengan pedangnya Goliat. Saudara enggak usah orang, saudara mancung ayam saja enggak gampang. Pulang dari tempat ini, kumpulin uang, beli ayam, potong lehernya. Kalau kau bisa motong sekali, tebas,
itu bagus. Kumpulin uang lagi, potong itu yang namanya sapi. Kalau bisa sekali tebas, luar biasa. Berarti manusia kalau sekali tebas juga bisa. Itu bukan perkara gampang, saudara. Daud tidak pernah belajar yang namanya perang. Yang dia urusi hanya kambing dan domba. Tapi lihat pada waktu itu Goliat jatuh. Dia ambil pedangnya Goliat. Kepalanya dia tebas dan potong. Enggak ada dikatakan bahwa kepalanya Goliat itu ditebas 2 kali. Enggak. Sekali. Dan potong. Kalau dia bukan orang yang gagah perkasa, itu tidak akan pernah terjadi. Makanya kalau ada sampai berkata, imam itu enggak bisa perang, salah besar. Nabi-nabi zaman dulu, itu juga megang senjata. Sudah pernah baca firman? Seorang nabi menebas Raja Ahab, 1 tebasan kepala gelundung, saudara. Dan itu bukan main-main. Kita kelompok imam, jangan bilang bahwa kita nggak bisa perang. Kita pun harus latihan perang. Jangan kau bilang bahwa kelompok imam, engkau hanya di rumah Tuhan, bakar dupa, terus enggak. Engkau pun harus ahli dalam peperangan. Karena kelompok imam pun zaman dulu itu ada di depan pertempuran. Siapa yang membuka jalan? Kelompok imam. Sudah tahu, 1 tangan mikul tabut. Tangan kiri megang pedang. Saudara bisa bayangin aja. Engkau maju dan kau perang. 1 tabut gak boleh jatuh loh. Tabut itu harus dipikul 1 pedang. Tapi tidak ada cerita. Itu yang namanya yang ngangkut tabut mati. Kecuali pada waktu zamannya Saul. Terakhir, perang terakhir. Itu pun karena rencana daripada Tuhan. Karena Tuhan lihat Saul sudah lari daripada dia. Sudah tidak ada di sejalan dengan dia. Kalau orang yang tetap ada di dalam jalur Tuhan, tidak akan pernah hancur dan kalah. Tapi kalau orang itu sudah lari dari Tuhan, orang itu sudah pergi dari hadirat Tuhan, pasti akan habis. Makanya tadi yang dibagikan sama Joe, engkau harus lihat. Kuncinya semua adalah sikap hatimu dan hati saya. Sikap hati. Engkau dan saya bisa tipu orang yang terdekat. Bisa tipu siapapun. Tapi engkau tidak pernah bisa tipu Tuhan. Matius 25. Ayat yang ke-31 mulai. Itu bicara tentang kelompok kambing dan kelompok domba. Yang saya mengatakan mengerikan. Ini warning sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pada waktu saya berdoa untuk meneruskan khotbahnya Pak Yusa, Tuhan jelas sekali berkata, baca dengan benar-benar teliti nak. Saya baca kisah Daud dengan teliti. Belum ngeh. Yang kedua Tuhan bilang, baca lagi nak. Sekali lagi. Pada waktu saya baca kedua, saya barusan tahu. Di situ jelas dikatakan, ini yang mengerikan. Bahwa Daud itu selalu menggembalakannya kambing dan domba. Daud tidak pernah mengembalakan hanya domba.
Tetapi yang digembalakan Daud adalah kambing dan domba. Sedangkan firman bilang, kambing masuk neraka, domba masuk surga. Ini yang saya bilang, warning sungguh-sungguh. Kalau ngomong jelasnya ngomong gini, kasih tahu pada anak-anakku, kelompok imam, jangan sampai engkau jadi kelompok kambing. Jangan sampai engkau kepleset dan masuk dalam kelompok kambing. Lihat ceritanya, yang kemarin di pelayanan ke Solo sudah mengerti sedikitnya, tapi hati-hati, lebih dalami. Kelompok kambing, mereka bilang gini loh, pada waktu mereka bilang, hei nyala daripadaku, karena kalian pembuat kejahatan, kalian itu tidak menyukakan hatiku lah istilahnya. Kelompok kambing ngomong gini, kapan aku tidak melayani engkau. Baca, karena pada bengong semua. Ayo baca. Matius 25. Ayat ke-41 mulai. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia, yaitu Tuhan, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami apa? Tidak melayani engkau. Jelas kelompok kambing justru berkata, kapan kami tidak melayani engkau? Beda dengan kelompok domba. Di atasnya nanti dibaca, atau sekarang kita baca juga boleh. Ayo, baca supaya saudara ngerti. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Bapakku loh. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Soal ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Lihat, bisa ngerti? Kelompok domba justru berkata, kapan? Kelompok kambing, kapan aku tidak pelayanan? Saya tidak main-main loh. Ini perkara surga dan perkara neraka loh saudara. Saya ingatkan kalian semua karena kita keluarga. Jelas. Tadi 4 hal yang sudah dibuka. Kita harus sungguh-sungguh mengerti. Yang pertama tadi dikatakan, rendah hati. Saudara merasa sombong? Saudara merasa sudah
banyak pelayanan? Saudara merasa engkau sudah banyak berkorban? Engkau merasa engkau disayang atau disenangi banyak orang? Hati-hati ya. Tadi dikatakan, kalau engkau mau masuk kingdom explosion, justru hancurkan semua itu. Hancurkan semua itu. Sadar kalau kita bisa lakukan itu, semua karena anugerah. Saudara pernah dengar lagu dan pernah menyanyi? Semua karena anugerah-Mu diberikan kepada kita. Semua dari Tuhan. Sudah tahu? Kalau engkau dulu udah lahir, lagu ini pertama kali dinyanyikan di RRI Bandung. Sayalah orang yang menyanyi itu. Lagu ini pertama kali diciptakan, ini sama ketua saya. Ketua vokal grup Mahkota Berduri. Gereja Guntur. Dan siapa yang menyanyi di RRI pada waktu itu? Solo saya. Sudah tahu sebelum saya nyanyi lagu itu, saya nangis. Benar, saudara. Karena saya tahu sebenarnya lagu itu Tuhan ngomong sama saya. Tuhan sepertinya ngomong sama saya gini, ingat nak, biarpun engkau punya wajah yang bagus, engkau punya talenta yang bagus, tapi ingat semua itu karena anugerah. Saya masih ingat, pada waktu itu umur saya masih belasan tahun. Dan jujur, saya disenangi oleh banyak wanita. Benar. Istilahnya yang mau jadi pacar, rentetan saudara. Ini bukan mainan, betul, serius, saya bukan disobong. Saya tahu dan saya mau bagikan ini lagu saya nyanyikan sambil nangis. Karena di situ Tuhan bilang, semua karena anugerah nak, bukan karena engkau cakep. Hari-hari itu saya lulus gitar. Dan saya bisa menguasai semua gitar, permainan gitar. Saya masih ingat, ada beberapa orang berkata, pokoknya kalau Daniel yang main, kami mau untuk menyembah Tuhan. Sampai seperti itu loh saudara. Karena kalau dia memetik gitar, dia memainkan gitar, hadirat itu langsung turun. Ini bukan 1-2 orang yang ngomong gitu. Saya khusus bawa gitar, kalau mau nyembah, saya nyembah, semuanya nikmati hadirat Tuhan. Dan hari-hari itu saya sudah mulai terkenal sebagai MC. Perkawinan atau ulang tahun. Saya dipanggil dari Bandung ke Jawa Tengah dengan naik pesawat dan dikasih uang pulang 7 juta sekali MC. Itu tahun 83, 7 juta loh saudara. Sekali MC. Ini ada Asen di sini. Dia bisa tahu. Tahun 83, 7 juta itu gedenya kayak apa? 1 kali MC. Hari-hari itu adalah hari-hari di mana saya bangga dan sombong sekali. Siapa saya? Jujur. Sudah gak ada istilahnya. Saya mengemis sama perempuan. Perempuan yang harus ngemis sama saya. Dan satu ketika, pemimpin saya bilang, kamu nyanyi solo ya di RRI Bandung. Saya bilang, lagu apa? Lagu ciptaanku. Yaitu lagu itu.
Dan Tuhan mulai proses saya dan hancurkan saya. Dan Tuhan bilang, sadar enggak? Kalau engkau bisa berbuat itu semua karena anugerah, bukan karena engkau mampu. Benar, saudara. Dan saya mau katakan, ini hari-hari sebenarnya kita sadar. Karena Tuhan tinggal ambil sedikit saja anugerahnya. Habis kita kok. Loh benar saudara. Sedikit saja diambil. Istilahnya ya saya misalnya mau nyanyi di RRI pada waktu itu. Tuhan ambil sedikit saja telinga musik saya. Saya nyanyi nada C, saya nyanyinya nada C+, kan haleluya. Yang denger kan bukan 1-2 orang. Sebandung loh saudara, yang pada waktu denger lagu itu. Loh bener, saya masih ingat di take 2 kali. Karena yang pertama saya rada fales. Sampai take 2 kali di RRI itu. Dan lagu itu tidak pernah terkenal. Setelah masuk Batra, kembali lagu itu dinaikkan. Benar, saudara. Dan saya mau kasih tahu, engkau harus belajar yang namanya semua karena anugerah. Untuk kita hidup saat ini di tempat ini, itu semua anugerah wis. Saya mau cerita ya, teman saya cantik luar biasa. Disayang dan disenangi oleh semua. Sombongnya luar biasa. 1 kali karena kesombongannya. Istilahnya kalau saya katakan Tuhan beracara. Dia kena cacar air. Mukanya selesailah sudah. Di situ dia sadar bahwa semua itu karena anugerah. Hati-hati saudara. Ada yang ujian. Sudah belajar. Ngelotok pasti lulus. Pas sudah sampai di bangku sekolah, duduk, kertas ujian datang, dilihat sama dia, yes, bisa aku semua. Pasti dapat 10. Tapi detik dia mau nulis, tangannya tidak bisa nulis, kaku. Detik dia mau nulis, piansui. Ayo. Nangis, gurunya datang, ada apa? Tidak bisa nulis. Ya wis, ngomong. Saya tulisin. Tidak bisa ngomong. 0, bukannya 10. Saya berdoa bagi kalian yang sombong, ngalami seperti itu. Supaya sadar semua karena anugerah. Kenapa saya berkata seperti ini? Bukan karena saya benci kalian. Justru karena saya sayang kalian semua. Lebih baik kita dihajar di sini loh, di dunia. Karena firman Tuhan bilang, anak yang kukasihi itu anak yang ku hajar. Sakit. Pada waktu seseorang diajar, aduh, nangis, sakit. Bahkan mungkin mukanya gak tahu ditaruh di mana. Malu sekali. Jauh lebih baik. Tapi engkau bertobat dan akhirnya masuk surga. Daripada engkau gak diajar. Sepertinya oke, 12 terus, tahu-tahu neraka. Iya, Tuhan tuh paling benci dan kesombongan. Benar, saudara. Makanya Tuhan bilang, jangan pernah ingat-ingat masa lalu. Dan jangan pernah berkata, dulu aku begini, dulu aku begini. Tapi sekarang seperti ini, itu tandanya engkau tidak terima
apa yang kau sedang alami dan diproses oleh Tuhan. Mobil Innova saya tuh, tanya Henry, hancur pulang dari Semarang. Gara-gara itu kesombongan. Benar, saudara. Jangan pernah ingat masa lalumu seperti apa dulu. Itu tidak akan pernah merubah hidupmu. Yang penting sekarang, engkau bisa enggak untuk menyukakan hati Tuhan? Loh benar saudara. Tidak akan pernah menambah satu hasta pun. Engkau dengan ingat-ingat masa lalu engkau seperti apa. Ingat, yang penting saat ini kau terbuka. Sadar, semua karena anugerah. Tadi yang kedua dikatakan juga, menghormati Tuhan. Ya. Bisa enggak? Jangan karena ada pemimpin, aduh hidupnya seperti malaikat-malaikat. Hei. Saya diajar ayah saya. Ayah saya bilang gini, lu mau nakal, mau amburadul, mau jadi apapun terserah. Cuman satu ya, mata Tuhan itu ada di mana-mana. Dan kata-kata itu tidak pernah hilang dalam hidup saya. Dan saya mulai berpikir, kalau saya mau berbuat yang gak benar, berpikir gak benar aja. Aduh, Tuhan tuh lihat aku ya. Dan itu betul. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan saya kan sudah bagikan di Semarang. Setiap yang kau lakukan, ada akibat yang akan ditanggung. Tapi karena kita sekarang sudah ada di dalam Tuhan, kita urusan dengan Bapak kita, karena dia sudah bayar semuanya. Jadi, bayarnya nanti tergantung Tuhan, mau bayarnya seperti apa, itu Tuhan yang menentukan. Bukan lagi nasib, bukan lagi zaman. Tapi Tuhan yang menentukan bayarnya seperti apa. Dan dia akan pilihkan yang terbaik dan tidak lebih dari kekuatan kita. Ini loh saudara. Hormati Tuhan. Kalau kau bisa benar-benar menghormati dia, itu luar biasa. Kemarin kami di Solo, dapat satu pelajaran lagi. Pemimpinnya di Solo, ya, yang MC itu Elizabeth. Elizabeth itu siapa? Dia itu tim saya pada waktu masih di Gatsu. Tim musik pertama kita itu namanya dulunya LDA. Dan dia adalah anggota LDA. Dia tahu kepemimpinan saya seperti apa, karena saya ini pemimpin dulu. Ya. Dia tahu karakter saya dan dia kenal saya karena saya hidup dengan dia ini sudah lama, saudara. Dari mulai gak ada pemusik, gak ada band, sampai di Gatsu ada band dulu, semuanya itu dia sudah ada, itu dia MC. Nah, dia bilang gini sama saya, aduh sekarang ini ya kita ini harus hidup dalam ketepatan. Saya bilang kenapa? Dia bilang gini, aduh tadi tuh Tuhan bilang sama saya harus pakai jubah. Saya lihat semuanya gak ada yang pakai jubah. Kecuali penari, kalau penari memang sudah lazim. Semuanya gak ada yang pakai jubah, tapi Tuhan tuh bilang, nah pakai jubah. Dan dia bilang, aku tangkap, aku pakai jubah. Dan sudah tahu, pada waktu dia kenakan jubah, hadirat Tuhan luar biasa. Dia dilawat Tuhan. Dan dia bilang, aku belajar loh, kalau hidup dalam ketepatan, aku bisa dapatkan maksimal. Nah, saudara, artinya apa? Mematikan daging. Pakai jubah, aduh sudah panas,
Sudah gitu, aduh rasanya kok enggak enak ya, enggak bebas. Tapi kalau Tuhan suruh, benar enggak engkau itu seorang hamba yang hanya cuma berkata, ya Tuhan, tanpa beralasan berkata tidak. Orang gampang ngomong hineni, tapi benar enggak dalam hidupnya hineni? Orang gampang untuk nyanyi hineni, tapi kalau Tuhan minta apa, dia nak turuti, itu belum hineni. Orang itu tidak sadar siapa dirinya. Sadarlah saudara dan saya itu dibeli tunai sama Tuhan. Harganya sudah dibayar tunai. Lunas. Kita tidak berhak lagi menuntut untuk dapat apapun. Jangan jadi upahan. Kambing itu upahan. Kelompok kambing itu kelompok yang tidak mengerti tentang anugerah. Kelompok kambing melakukan semuanya karena ingin sesuatu. Ada udang di balik batu. Ada sesuatu keinginan. Aku pelayanan karena ingin menyukakan Tuhan. Nanti urutannya aku diberkati. Itu kelompok kambing. Saudara dan saya diajak Tuhan untuk naik lebih tinggi. Kelompok domba ngomong gini, aku pelayanan bukan karena minta apa-apa. Tapi aku pelayanan ya karena aku tahu itu bagianku. Aku mau belajar taat. Wis. Nggak minta apa-apa, wis. Nggak ada keinginan apa-apa, wis. Bukan karena kerutinitasan. Bukan karena aku pengen diberkati. Cuman satu, aku pengen nyenengke hati Tuanku. Dengan cara ketaatan. Engkau bisa seperti itu, engkau masuk kelompok domba. Ini bukan perkara uang, bukan perkara apa-apa yang susah. Sebenarnya terlalu gampang. Cuman engkau harus perangi dirimu sendiri. Lawan yang paling berat bukan orang lain, bukan setan, tapi dirimu sendiri. Ini lawan yang paling berat. Gengsimu. Gak ada yang pakai jubah. Tuhan bilang, pakai jubah nak. Wah, siap gak pakai jubah? Oh masih gampang. Saya pernah kasih kesaksian pada kalian kan. Sudah ingat atau masih ingat atau belum? Saya mau saksikan. Pasti ada yang belum dengar. 1 orang, 2 orang di sini. Tapi ini cuma mengingatkan saudara. Han, digedein lah sedikit supaya gak terlalu teriak-teriak. Peristiwa di mana saya mimpin kebaktian. Dan saya khotbah tentang kelimpahan. Saya khotbah kelimpahan loh saudara. Saya khotbah tentang memberi dan sesudah itu engkau akan menuai sesuatu yang lebih. Yang datang kira-kira 300 orang. 300-400. Saya khotbah begitu selesai. Turun, duduk. Kolektor berjalan. Pada waktu kolektor berjalan, saya tanya, Tuhan berapa yang aku harus berikan? Tuhan bilang gini, aku rindu engkau memberikan dalam ketaatan. Saya bilang, amin. Saya mau berikan apapun Tuhan yang kau suruh. Aku tidak mau hitung-hitungan dengan kau. Dan Tuhan bilang, buka dompetmu, ambil 25 perak, kasih. Ayo jujur saudara. Itu lebih susah daripada engkau harus ngasih 100.000. $25 perak, saya berharap tidak ada 25 perak koin itu di dompet saya. Kalau tidak ada berarti aku salah dengar. Peduli. Aku ambil dompet.
Aku buka, tidak ada. Saya bilang, tidak ada Tuhan. Tuhan bilang, lebih teliti lagi. Di selesipan itu ada. Dibuka ada, saudara. Dan lebih mengerikan lagi, saya lirik ke kanan. Loh, kotak persembahannya enggak kotak. Kotak persembahannya kaleng ini loh saudara. Ini loh saudara. Ini loh. Saya masih ingat ini yang seperti kayak kulit kayu itu loh. Sudah gitu enggak ada tutupnya. Terbuka begini. Diedarkan. Sesudah itu saya mulai lihat dia menuju ke saya yang pertama kali. Saudara bisa bayangkan, Tuhan, saya bilang, ini orang tak kasih 25 perak, lihat gini. Lumayan kalau ada tutupnya, aku berharap ada tutupnya, tapi nggak ada tutupnya, dia ambil gini. Yang megang gini ke tempat saya, anak kira-kira 11 tahun lagi. Saudara bisa bayangkan, saudara mungkin bisa ketawa saudara. Kalau saudara seperti saya, stres berat loh. Saya sepertinya sungguh-sungguh saya mau gini, aku tak pura-pura pengen kencing. Atau aku pura-pura berdoa, buka Alkitab, kan pasti dilewat. Tapi terus ada yang ngomong gini di hati saya. Mataku melihat kamu loh. Ayo, kalau itu terjadi dalam hidupmu bagaimana? Jujur, yang pertama kali saya kalah. Saya tidak mau nurut Tuhan. Dan Tuhan bilang sama saya, aku sedih, nak. Aku kecewa. Engkau sudah berapa tahun ikut aku dan jadi hambaku. Perkara seperti itu saja. Engkau tidak lewat, engkau tidak kasih. Engkau mengecewakan. Sungguh, sudah. Yang kedua, terjadi lagi. Ingat, Tuhan itu selalu, sebenarnya tidak ada hair. Tapi karena kasihnya, dia selalu memberikan kesempatan yang kedua. Tapi hanya kedua. Tidak ada kesempatan ketiga, itu tidak ada sebenarnya. Kedua pun sebenarnya tidak ada. Kalau sampai kedua engkau kalah lagi, engkau harus berjuang sungguh-sungguh. Karena ketiga sebenarnya tidak ada. Ketiga itu pemotongan, there's. Hati-hati, saya mau kasih tahu. Saya yang kedua, lebih banyak lagi orangnya, sekitar 500 orang. Tapi di situ saya bilang, enggak Tuhan, habis-habislah aku. Karena aku juga sebenarnya enggak ada harganya kok. Aku jadi hambamu itu sudah puji Tuhan. Dan saya kasih uang 25 rupiah itu. Dan saya masih ingat, di depan saya itu majelis yang manggil saya. Yang nyodorin kotak itu majelis itu. Pada waktu kotak itu disodorkan saya, ya kaleng gitu juga. Saya kasih 25 perak, dia gini saudara. Terus dia ngeliatin saya gini. Dan jujur sampai hari ini saya gak dipanggil lagi. Diantar pulangnya juga enggak loh saudara. Dia suruh orang lain. Tapi pada waktu saya di mobil Tuhan bilang, aku senang nak, engkau menang. Sekali lagi saya katakan, saya kemarin bicara dengan Pak Yusa. Dan beliau bilang, sebenarnya kesempatan kedua itu tidak ada nak. Tapi kalau ada itu karena anugerah. Tapi yang ketiga, dipotong pasti akan mati. Kalau sampai orang itu tidak bertobat, sebelum dia gagal, pasti akan dipotong dan dihabisi oleh Tuhan. Contohnya siapa? Saul masuk neraka.
Hati-hati loh saudara. Saya tidak main-main. Ada seorang hamba Tuhan. Terkenal. Saya tidak mau kasih tahu namanya karena kalau saya kasih tahu, saudara pasti akan tahu semua. Dia punya gereja di mana-mana di Indonesia ini. Bahkan semua mengagungkan dia. Bahkan di gereja-gereja di tempat dia itu ada fotonya besar sekali seperti orang. Fotonya tingginya seperti dia. Tapi sudah banyak yang dapat. Dia meninggal dan dia tidak masuk surga. Dia di alam maut. Kenapa? Karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Pada waktu diberitahu, dia berkata, aku tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi akhirnya dia tergelincir. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau sampai orang mati terus di alam maut, maaf saudara, berarti tidak ada surga bagian dia. Selesai. Bertobat. Kesombongan, makanya itu yang pertama. Harga diri itu yang pertama. Potong. Habiskan. Engkau sadar bahwa engkau tuh orang yang sudah dibeli tunai. Kalau tidak dibeli oleh Tuhan, engkau tuh adanya di sampah. Karena engkau masuk neraka. Karena Tuhan sayang, kita dibeli, kita diangkat. Kita bisa masuk kerajaan surga. Tapi jelas dong, engkau mau masuk kerajaan surga, engkau harus ikuti dengan peraturan si pembeli dirimu. Amin, betul? Kalau kita tidak mengikuti si empunya kita, ya kita dipotong juga sama dia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia mau untuk kita ikut dia. Terus selanjutnya dikatakan, ayo ngadep Tuhan itu apa adanya. Makanya saya sudah berkata pada ibu, nanti bulan Desember kita akan berdoa. Kita tidak akan ngoyo-ngoyo istilahnya. Kita tidak akan seperti orang lain. Kita sudah sadar bahwa kita ini adalah kelompok imam. Memang tempatnya di bait suci. Memang modelnya adalah bokor, penyembahan. Memang modelnya adalah penyembahan dan membawa ukupan. Ya sudah. Kita tidak akan ikut-ikutan yang lain. Kalau sampai Tuhan bilang, enggak usah nak, macam-macam. Ya udah. Nanti di sana kita akan adakan satu pujian mungkin. Mungkin nyanyi kudus, 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 kudus. Nyembah Tuhan, selesai. Kita harus kembali ke panggilan kita. Dan dengan siapa kita menghadap. Memang itu bagian kita. Kita tidak bisa tinggalkan. Mau kelompok lain yang wow. Memang dia kelompok kerajaan yang memang seperti itu. Tidak usah ikutan. Buat apa? Kita pakai topeng dari kelompok lain. Tuhan belum tentu senang kok. Kembali ke tempatmu yang awal. Emang tempatmu di dalam bait Allah, ya sudah. Kalau perlu semua laki, semua cuman pakai putih dan pakai talit. Selesai. Memang itu kerjaan kita kok. Kenapa harus pusing? Kalau saudara lihat di buku-buku para imam, ngapain? Bajunya gimana? Putih, pakai sabuk warna merah. Selesai, jubah, duduk. Kenapa harus warna-warni? Tapi mungkin Tuhan minta, kadang-kadang imam ya pakai warna-warni semua. Ya udah ikuti aja pokoknya. Pokoknya prinsipnya, mari kita kembali pada panggilan kita yang utama. Jangan hidup di tempat orang lain. Jangan hidup niru orang lain. Saya pernah saksikan beberapa tahun yang lalu. Jujur saudara, saya ini
Bukan karena apa-apa. Tapi di satu tempat saya nih, sampai nama saya ini terkenal. Kenapa? Karena apa yang dilakukan sama hamba Tuhan Benihin. Dulu saya lakuin di tempat itu semua. Benar. Yang namanya, semua berdiri, saya jalan, tumbang. Yang namanya lempar jaket, lempar jubah, yes, jatuh semua. Yang namanya nyebul, jatuh semua. Nunjuk, yes, jatuh. Dan pada waktu itu jujur, nama saya di atas. Satu ketika saya di rumah saya, lagi santai, Tuhan bilang, masuk kamar, berdoa. Saya berdoa. Tuhan marah dengan saya. Tuhan bilang gini, nak, kamu tak panggil bukan seperti Benihin ya. Kamu itu Daniel Kristianto, bukan Benihin. Jangan ikut-ikut hambaku. Jangan jadi penjahat di mataku. Di situ saya sadar, saudara. Saya bilang jujur dulu pertama kalinya. Tuhan, tapi anak-anakmu diberkati. Tuhan, waduh Tuhan, namanya berkat itu melimpah. Ini bukankah janji? Saya pernah kumpulkan loh, saudara, saya tidak bohong. Tahun berapa ya? Saya pelayanan 92. 95, 1M masuk di bank saya. 95 loh saudara, 1M. Ini loh saksinya istri saya. 1M. Dari hamba Tuhan yang tidak pernah lulus sekolah istilahnya. Tapi sejak itu Tuhan bilang, tidak caranya begini nak, aku panggil engkau jadi seperti yang aku mau. Tidak seperti orang lain. Dan Tuhan bukakan firman-Nya. Ternyata yang dikatakan, aku sudah membuat mujizat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah mengusir setan. Tapi Tuhan bilang di dalam Matius itu, nyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Betul? Saya kaget dan saya bilang, inikah maksudmu Tuhan? Tuhan bilang, iya nak. Karena setiap orang yang hidup bukan di destininya. Setiap orang hidup tidak di tempat yang Tuhan aku tunjuk. Dan aku inginkan. Itu berarti dia seorang penjahat. Karena dia mengambil bagian orang lain. Aduh bertobat saudara, bertobat. Daripada tidak masuk surga. Saya tidak mau jadi calon surga. Yang lain masuk, aku tidak masuk. Saya bertobat dengan sungguh. Dan Tuhan bilang, layani aku dengan seperti yang aku mau. Engkau apa adanya. Engkau jadi apa, destinimu apa sudah aku tentukan. Di situ engkau. Aku berkenan, maka berkat itu akan turun dalam hidupmu. Dan itu saya alami, saudara. Saya alami. Memang setelah kejadian itu beberapa saat jadi langsung bingung orang. Loh ini dipanggil dulu gara-gara bisa melakukan ini, bukan ini. Ini kok khotbah sekarang tidak ngelakuin apa-apa. Tapi tenang, Tuhan pembela kita. Saya bertobat dan kembali pada tempat. Tuhan pulihkan. Ini luar biasa. Dan ini yang saya nikmati. Makanya saya bilang, marilah kita kembali saat ini. Yang penting Tuhan disukakan. Panggilan kita imam, ngertilah imam itu seperti apa. Jadi kalau engkau sebagai orang yang dipanggil dalam kelompok imam, tapi untuk namanya bakar dupa, engkau saja tidak ngerti. Caranya gimana? Bertobat. Iya, karena engkau belum hidup dalam tempat yang benar. Engkau harus ngerti. Dan Tuhan pengenkan. Ini kan waktunya kerja keras.
Ini kan waktunya engkau mencapai yang namanya kingdom explosion. Ayo kerjakan dengan sungguh segenap hati. Dan istilahnya maksimalkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Maksimalkan. Misalnya ya, ini alat musik segini banyaknya. Semuanya memaksimalkan. Dan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maksimal. Apapun yang ada di sini, maksimalkan untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah atau sekedarnya. Sikap hati, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sampai akhirnya saya dikasih tahu sama Tuhan bilang gini, nak, setiap kali kamu khotbah, anggaplah bahwa khotbahmu itu terakhir di dalam hidupmu. Khotbah yang terakhir. Jadi aku lakukan dengan semaksimal mungkin. Itu aku suka. Dan saya percaya. Tuhan lihat, oh berarti bisa dipercaya lagi ya. Firman bilang, engkau akan dilipat kali gandakan dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Amin. Seperti talenta kan. Betul enggak? Engkau dapat talenta 1, dapat 2, dapat 5. Jangan mau yang 1. Engkau simpen. Untuk dirimu sendiri. Untuk cuman kalanganmu kecil. No. Mulai engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menghasilkan lipat kali ganda terus. Coba saya katakan, ayo. Ini waktunya kingdom explosion. Ini waktunya engkau benar-benar menikmati apa yang Tuhan taruh dan Tuhan katakan, ini lo nak destinimu. Capai itu dengan maksimal. Dan saya percaya kalau kau bisa tangkap ini, sesuatu yang besar terjadi. Kemarin pada waktu di CKI, pada waktu kami makan, ada seseorang datang ke meja kami dan memberitahukan. Saya sampai hari ini masih belum ketemu itu terjemahan apa. Tapi dia bilang gini, kau tahu enggak, ya ngobrol dengan hamba Tuhan. Tadi yang saya katakan, yang dikatakan Tuhan, kenapa kamu sudah menyembuhkan, kamu sudah ngusir setan, tapi nyalah daripadaku. Kenapa? Kalau di dalam bahasa terjemahan lain dikatakan karena dia lakukan semua itu bukan kehendak Tuhan. Bukan destininya. Jadi dia lakukan itu di luar daripada kehendak Tuhan. Kemauan Tuhan. Tetapi terjemahan lain ada tambahannya. Dikatakan gini, sudah dilakukan bukan di kehendak Tuhan. Bukan di destiny. Plus dia lakukan tanpa cinta kepada Tuhan. Pada waktu kami dengar itu semua bengong. Terjemahan apa ya? Kok bisa begitu? Ada tambahan lagi. Dia bilang ada Pak, satu terjemahan. Dikatakan itu orang karena melakukannya karena duit. Itu orang mungkin melakukannya karena kesombongan. Itu orang melakukannya untuk ketenaran. Itu orang melakukan karena gengsi. Bukan karena Tuhan mau dan cinta kepada Tuhan. Terus kami semua bilang, kembali lagi dah, Tuhan lihat hati, sikap hati seseorang. Ya. Makanya di dalam Matius 25 ini dikatakan, orang-orang kambing, kelompok kambing ini ngomong, kapan kami tidak melayani engkau? Kapan kami tidak melakukan apa yang engkau suruh? Engkau bilang suruh ngasih orang lapar, kami kasih. Engkau bilang suruh ke penjara, kami ke penjara. Engkau bilang kami suruh apa, kami lakukan. Kok malah kami dibuang? Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan melihat sikap hatimu. Lakukan itu semua untuk apa? Apakah engkau lakukan semua karena cintamu kepada Tuhan? Karena kau sadar semua karena anugerah Dia. Atau kau lakukan karena kau punya sesuatu di balik itu semua. Aku lakukan ini lumayan. Nanti aku dapat uang. Dapat berkat. Aduh nanti aku terkenal. Nanti aku jadi disenangi atau terkenal. Hati-hati. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu. Dan saya katakan apa yang tadi dibawakan oleh Joe itu benar.
Saya kemarin pergi kemana-mana, saya cuman mengantar ayah saya. Jujur saudara, beberapa kali saya lihat, saya ini yang nganter. Sebenarnya kalau dalam tanda kutip, ayah saya pun tidak akan sampai ke situ kalau tidak diskedulkan oleh saya. Tapi jujur, pada waktu di sana tidak dihargai saya. Semua menghargainya ayah saya. Dan Tuhan bilang, sakit tak hatimu nak? Saya bilang, dah belajar tidaklah Tuhan. Nggak dianggap ya nggak apa-apa. Ini kan memang bagianmu. Aku nganter. Dan ini benar-benar loh saudara. Makanya saya katakan apa yang dikatakan tadi Joe, itu betul. Untuk masuk Kingdom Explosion, hatimu itu harus didapati seirama dengan dia. Jangan ada udang di balik batu. Alasanmu sebenarnya kau lakukan itu semua apa? Tuhan tahu. Jangan munafik. Jangan nyimpan sesuatu. Sebenarnya ada sesuatu yang kau ingini. Kebuka kabeh saudara. Ayo kita datang dengan apa adanya kita. Ini waktunya. Hancurkan dagingmu. Kalau engkau tidak dihargai, yang kau bilang memang aku gak usah dihargai, namanya juga aku bisa karena anugerah. Semuanya itu karena anugerah. Bisa enggak untuk kau terus katakan ini. Katakan ini pada hidupmu. Katakan ini pada hidupmu. Enggak gampang. Tapi kalau kau bisa, Kingdom Explosion akan jadi milik kita. Tuhan bilang sama kita kan, sama saya khususnya, sama orang-orang lain. Dia bilang, sebenarnya aku akan kerjakan untuk AOC sebelum bulan 8 atau sampai bulan 8. Berarti ini sudah di ujung-ujungnya loh saudara. Ayo, semangat, bangkit. Ini sudah di ujung-ujungnya, ini udah bulan 7 terus besok bulan 8 saudara. Ayo Kingdom Explosion. Ayo ledakan itu terjadi. Jangan bilang gini, apa bisa ya Pak, aku mampu dah? Mampu wes, aku tahu kan. Ayo gandengan tangan, ngomong mampu. Jujur saudara, saya ini tidak marahin saudara. Saya ini sayang dengan saudara. Saya ini rasanya gini, ayo tak bangkit cuman sebentar lagi. Ini sudah bulan 7. Di depan ini bulan 8. Harusnya waktu kita ya sebulan kurang. Harusnya. Semangat, bangkit. Jangan berkata, mana bisa. Bisa. Saya mau saksikan ya saudara. Tapi memang ini spektakuler. Satu kali saudara. Kami disuruh nabur. Orang ini nabur saudara. Padahal orang ini ya saudara, tidak hadir di kebaktian. Tapi hatinya bukan nggak mau hadir. Harus maunya sih datang, cuman ada pekerjaan karena dia di bawah satu tugas, jadi dia harus pergi. Tapi di tempat dia kerja, dia ngomong, please tolong ya, kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Lah pas di situ dikasih tahu, nabur, engkau akan dapat Kingdom Explosion. Pokoknya Tuhan nabur berapa, suruh berapa, taati, itu akan jadi benih. Dia taati saudara, dia taati. Dia ditelepon dan dia ngomong, yes, aku mau nabur. Dia bilang, aku enggak punya duit banyak. Tapi Tuhan bilang, naruh satu bilangan yang enggak masuk di akal. Tapi dia bilang, aku mau. Jadi akhirnya istilahnya dalam tanda kutip, dompetnya semua dikosongi gitu istilahnya. Dia di kota lain loh, cuman telepon. Jadi, amin. 2 jam kemudian, dia telepon lagi. Dia bilang gini, luar biasa. Belum pernah di rekeningku masuk bilangan uang segitu besarnya. Karena apa yang aku jual laku semua. Dia bilang, kok bisa ya? Biasanya aku jual satu benda saja sudah susah. Ini semua yang dijual laku sampai miliar masuknya. Tidak pernah loh. Itu namanya ledakan Kingdom Explosion. Matikan dagingmu.
Jangan pengen sesuatu di balik segala-galanya. Tulus ikut Tuhan. Sadarlah kita sudah dibeli tunai oleh Tuhan. Tuhan sudah bayar semua di kayu salib. Senangkan hati dia. Jangan pernah sombong. Jangan pernah ingat-ingat masa lalu. Yang penting saat ini engkau berjalan dengan Yesus. Tiap kesempatan tangkap dan aminkan. Percaya jadi dalam hidupmu. Jadi, jangan pernah bilang, apa bisa? Nggak usah pikirin gitu. Justru Tuhan kita itu Tuhan mujizat. Yang nggak masuk di akal itu bagiannya dia. Amin. Kita cuma ikuti seirama dengan dia. Lakukan, ayo semangat. Kembali memenangkan. Memenangkan ini semua. Dan keluar. Dan kau akan berkata, aku benar-benar jadi seorang pemenang. Janjinya jadi nyata. Benar saudara. Saya percaya kok. Imanmu. Bangkitkan imanmu. Kalau perlu, beli kaca yang besar di rumah. Beli kaca yang besar. Omongi. Misalnya saya Daniel. Daniel sadar. Gitu. Siapa kamu? Gitu loh. Supaya tidak sombong. Kalau mulai bangkit, sadar siapa kamu. Kamu harusnya di tong sampah. Kamu harusnya begini, sadari. Omongi dia sampai dia tunduk. Tidak ada gunanya sombong, tidak ada gunanya ingat masa lalu. Sampai engkau benar-benar tunduk seirama dengan Tuhan. Buat perkara besar itu. Kalau engkau disakiti hati atau digores hatimu, jangan sakit. Namanya sudah mati ya harus tidak ada sakit. Kalau orang mati dicubit masih ngomong sakit, tahu enggak? Belum mati berarti. Betul kan? Kalau orang mati dicubit, diem aja. Ya sudah, kita kan dibilang harus mati daging. Sudahlah, ayo. Tinggal sebulan setengah lah. Bangkit dan pasti bisa keluar sebagai pemenang. Percayalah, ayolah. Kita sepakat. Ayo ngomong sama sebelahnya. Ayolah, ayo jalan sepakat. Ini waktunya sudah. Sudah tahu kemarin Ibu Iin bilang apa? Dia ngomong perkara hineni. Dia bilang, hineni itu seperti keset. Orang yang mau hineni itu seperti keset. Orang datang dengan kakinya penuh dengan lumpur, keset-kesetan. Si keset cuma nerima, ya kok kotor lagi. Tapi gak pernah berontak. Saya percaya, satu ketika keset itu akan dapatkan segala-galanya. Apalagi kita, janji sudah nyata. Amin. Tinggal kau pegang, waktunya genap, waktunya sampai. Kita akan buat sesuatu ledakan, terobosan yang luar biasa. Ayo buat lagi. Kemarin Januari kita sudah buat ledakan, ya kan? Kita berangkat semua ke Israel, padahal cuma bayar 3 juta, 4 juta ke Israel, mana ada? Ayo cari tur mana? Bayar cuma 3 juta, 4 juta ke Israel, sadar. Sudah gitu, sampai di Israel, mainan salju lagi. Yang gak pernah terjadi, dikatakan sampai 20 tahun sekali aja belum tentu kejadian. Yang salju begitu lebat. Dan kita bisa benar-benar main salju. Semua karena anugerah Tuhan. Ayo buat mujizat bersama dengan Tuhan. Spektakuler dengan dia. Amin. Yuk bangkit berdiri semua. Yes. Ahli waris. Ya kan? Katakan ini sampai masuk dan kau berani.
untuk mengambil langkah apapun. Kami ahli warismu. Kami ahli warismu, pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Dengar baik-baik. Tadi pagi ada yang dapat bahwa ini di atas kita sedang terjadi peperangan besar. Dan sudah bisa lihat, hujan tidak ada berhenti-berhentinya. Ya, ini yang sedang terjadi peperangan besar tadi pagi. Dan kita harus tahu, kemenangan ada di pihak Tuhan, dan setiap kemenangan itu selalu ada jarahan yang akan turun. Ada jarahan yang akan kita ambil, dan itu sudah menjadi milik kita. Siapa yang meresponi, siapa yang sungguh-sungguh ngerti, ini akan terima jarahan yang besar. Ya, jadi nyanyikan lagu ini dengan sungguh, karena kita ahli-ahli warisnya Tuhan. Dan biar jarahan itu menjadi milik kita. Amin. Ya, ini peperangan sedang terjadi. Percaya tidak percaya, lihat jarahan ini akan datang. Yes. Kami ahli warismu, milik pusakamu, ya. umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Semua jarahan dioper-oper, semua boleh pegang jarahan, gadi-gadi pegang-pegang. Semua barang jarahan, ya dioper-oper. Milik pusakamu, ya dioper-oper silakan. Yes. Semuanya dioper-oper. Jalan. Ayo jalan. Barang-barang jarahan diambil, dipegang. Jadi. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat
sujud menyembahmu. Kami ahli warismu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Katakan, masuk, masuk. Jarahan masuk, jarahan masuk, jarahan masuk, jarahan masuk. Amin. Jarahan masuk, 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 jarahan masuk. jarahan masuk. Kami terima jarahan, kami terima, kami terima, Amin. kami terima, Amin. kami ambil, Amin. kami terima, Amin. kami ambil, Amin. kami terima. Amin. Masuk di lubung-lubung Amin. kami, masuk di lubung AOC, Amin. masuk di lubung-lubung kami. Amin. Masuk, Masuk, jarahan masuk, jarahan masuk, masuk di lubung-lubung masuk, AOC. jarahan masuk, masuk, jarahan masuk, jarahan masuk, jarahan masuk, jarahan masuk, jarahan masuk, jarahan masuk, masuk, jarahan 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 masuk. Jadi, Kami terima. jadi, Masuk, dalam nama Yesus. masuk, masuk, Setiap jalan masuk, masuk. masuk, 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 Yes, dalam nama Masuk. Yesus. Kami masuk. masuk. Kami terima masuk. Masuk, masuk. Setiap harta benda masuk. Masuk, masuk di lubung-lubung kami. Masuk, Dalam nama Yesus. Kekayaan bangsa-bangsa masuk di lubung-lubung kami. Masuk. Masuk di lubung-lubung Masuk. kami. Masuk di Masuk. lubung-lubung ada dalam keluarga Masuk. kami. Dalam nama Yesus. masuk, masuk. Warismu milik pusakamu, Umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli warismu, milik pusakamu, umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. benahi motivasimu, karena Tuhan bicara sama saya dengan jelas. Di depan ada saat-saat di mana engkau akan dapat kesempatan untuk jarahan itu datang. Engkau akan buat sesuatu yang besar yang tidak pernah masuk di akal. Perlu kematian daging, perlu motivasi yang benar, dan Tuhan akan menjadi pembelamu. Tuhan akan melihatkan kebesarannya. Tuhan akan melihatkan perbuatannya. Dia akan melihatkan siapa dirinya sesungguhnya. Dan itu jadi. Jadi. Jadi dalam kami semua. Kami dari keluarga besar AOC. Jadi. Amin. Janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang menikmati janjimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Yes, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ke rumah kami masing-masing, ke tujuan masing-masing. Para malaikat jagai. Tidak ada setan yang bisa mencuri setiap jarahan yang kami dapat. Setiap harta, setiap kesehatan, setiap keselamatan, setiap kelimpahan. Dalam nama Yesus tidak ada yang dicuri oleh setan. Semua kecelakaan, kerugian menyingkir dari hidup kami. Pemotongan jalan kehidupan menyingkir dari hidup kami. Dan semua yang ke tempat ini, semua yang mendengar, semua akan diberkati. Diberkati Tuhan. Dan kami pulang dengan membawa sesuatu, yaitu hidup dalam ketepatan bersama Tuhan. Kami menikmati setiap jarahan dan bagian kami masing-masing. Makasih Tuhan, berkati yang sudah pelayanan, semuanya penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa.
Diberkati kerja kami semua. Diberkati pelayanan kami semua. Diberkati sekolah kami. Semuanya menyukakan hati Tuhan. Paksakan rencanamu jadi dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup kebaktian ini. Dan kami tahu semua untuk kemuliaan bagi namamu. Bagi di segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin, 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 amin.